Anda mungkin berpikir semua kayu itu mengapung. Itu kan pelajaran sains dasar waktu kita kecil. Tapi bagaimana kalau saya bilang ada kayu-kayu di planet ini yang begitu padat, begitu berat, sampai-sampai mereka tenggelam di air? Kayu-kayu ini bukan sekadar kuat. Mereka adalah material paling ekstrem yang diciptakan alam dengan kekuatan yang bisa membuat baja sekalipun terlihat lunak. Untuk mengukur kekuatan super ini, kita pakai standar global Janus Test. Tes ini sangat serius. Tes ini mengukur seberapa besar gaya yang dibutuhkan untuk menekan separuh bola baja berdiameter 11,28 mm ke dalam sepotong kayu. Hasilnya diukur dalam satuan pound force atau lbf. Sebagai perbandingan, kayu jati yang kita anggap kuat untuk furnitur itu skornya hanya sekitar 1000 sampai 1100 lbf. Nah, kayu-kayu yang akan kita bahas ini skornya jauh melampaui itu, mencapai angka yang hampir tidak masuk akal. Di posisi puncak, pemegang gelar kayu terkeras di dunia saat ini adalah Australian Buloka. Nama ilmiahnya Alochaswarina luehmani. Kayu ini berasal dari Australia bagian selatan dan timur. Dan dia mendominasi skala jangka dengan skor yang luar biasa, 5060 lbf. Itu artinya 5 kali lebih keras dari kayu jati. Kekuatan ekstrem ini tentunya menimbulkan masalah tersendiri. Kayu Buloka begitu padatnya sampai proses penebangannya jadi mimpi buruk. Banyak pengrajin yang mengeluh kalau kayu ini bisa membuat mata gergaji baja karbon tumpul hanya dalam hitungan menit. Karena sangat sulit diolah, penggunaannya pun jadi terbatas untuk barang-barang yang butuh daya tahan super, seperti bilah pahat atau gagang pisau. Selanjutnya, kita beralih ke kayu yang mungkin paling terkenal karena kepadatannya, lignum vitae, yang secara harfiah berarti kayu kehidupan. Meskipun skor jangkanya sedikit di bawah Buloka, sekitar 4500 lbf. Lignum vitae memegang rekor sebagai kayu perdagangan yang paling padat dan terberat di dunia. Keunikannya terletak pada kandungan minyak alaminya yang sangat tinggi. Bisa mencapai 30% dari total beratnya. Minyak ini bukan cuma membuatnya tahan air, tapi juga berfungsi sebagai pelumas alami yang luar biasa. Sebelum adanya bahan sintetis modern, lignum vitae adalah bahan yang tak tergantikan untuk bantalan poros baling-baling di kapal selam dan kapal-kapal besar. Coba bayangkan, sebuah kayu yang beroperasi di lingkungan air asin yang keras, tidak berkarat, dan secara otomatis melumasi dirinya sendiri saat bergesekan. Ini adalah keajaiban alam yang menggantikan fungsi mekanik yang rumit. Dari Amerika Selatan, tepatnya dari wilayah Gran Chaco di Argentina dan Paraguay, kita menemukan Cabrocho Caleredo. Namanya saja sudah menjelaskan semuanya. Cabrocho berasal dari bahasa Spanyol cabreja, yang artinya pematah kapak. Dengan skor jangka 4570 lbf, kayu ini benar-benar sesuai dengan namanya. Mencoba memotongnya dengan kapak tangan sama saja seperti menguji kesabaran dan ketajaman alat Anda, yang kemungkinan besar akan berakhir dengan kapak patah atau tumpul. Selain sangat keras, kabro juga kaya akan tanin. Kandungan tanin yang tinggi ini membuatnya sangat tahan terhadap pembusukan, jamur, dan serangan serangga. Karena itulah, kayu ini banyak dipakai sebagai tiang jembatan, bantalan rel kereta api, dan struktur luar ruangan lainnya yang harus bertahan dalam kondisi cuaca paling ekstrem selama berabad-abad. Pesaing berat lainnya dari Australia adalah Gigi. Dengan skor jangka 4270 lbf, Gigi dikenal karena seratnya yang sangat rapat dan warnanya yang gelap. Kayu Gigi yang sudah dikeringkan memiliki kepadatan yang luar biasa. Saking padatnya, kalau Anda jatuhkan ke dalam air, kayu ini akan langsung tenggelam tanpa ragu. Karena kepadatan dan ketahanannya ini, Gigi sangat diminati dalam pembuatan alat musik presisi dan gagang pisau berkualitas tinggi, di mana stabilitas dan keawetan bahan adalah kunci utamanya. Terakhir, kita punya kayu yang bukan hanya keras, tapi juga salah satu yang paling mahal di dunia, snakewood. Meskipun tidak sekuat Buloka, kekerasannya tetap luar biasa. Keunikan snakewood terletak pada pola seratnya yang dramatis, yang menyerupai kulit ular atau bahkan aksara hieroglif kuno. Karena harganya yang sangat mahal dan kelangkaannya, snakewood tidak digunakan untuk konstruksi. Sebaliknya, kayu ini dialokasikan untuk barang-barang mewah dan artistik, seperti busur biola kelas atas, gagang payung eksklusif, dan aksesori meja yang mewah. Ini membuatnya menjadi simbol status sekaligus ketahanan material. Jadi, apa yang membuat kayu-kayu ini begitu berbeda dari kayu biasa?
Kuncinya ada pada arsitektur mikroskopisnya. Kekerasan kayu ditentukan oleh dua faktor utama, kerapatan serat dan tebal dinding selnya. Kayu seperti Australian Buloke dan Lignum vitae tumbuh dengan sangat lambat. Pertumbuhan yang lambat ini menghasilkan lingkaran tahunan yang sangat rapat, meminimalkan ruang udara atau pori-pori di dalam strukturnya. Hasilnya adalah massa jenis yang jauh lebih besar daripada air, melebihi 1000 kg per meter kubik. Pada dasarnya, mereka adalah kayu murni tanpa ruang hampa, menjadikannya sekeras batu dan seberat jangkar. Kekuatan ini adalah pengingat betapa menakjubkannya evolusi alam dalam menciptakan bahan baku yang melayani. Tujuan spesifik dengan ketahanan yang tak tertandingi. Nah, setelah melihat daftar kayu-kayu paling keras di dunia ini, pasti muncul pertanyaan, bagaimana dengan kayu keras dari Indonesia, seperti kayu ulin atau kayu hitam Sulawesi? Apakah mereka mampu bersaing di skala jengka? Tulis komentar kalian di bawah. Dan kalau video ini mencapai target like tertentu, kita akan bahas kayu-kayu legendaris dari Indonesia yang tak kalah hebat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.